Ombak bergulung-gulung di perairan selatan Jawa, memecah keheningan malam dengan raungan yang tak biasa. Seorang nelayan tua, Sarman, berdiri di tepi pantai, memandang laut dengan wajah pucat pasi. Sejak 3 malam terakhir, beberapa kapal nelayan hilang begitu saja tanpa jejak. Tak ada mayat, tak ada pecahan kapal, seolah-olah lautan menelan mereka tanpa sisa. Malam ini, ia bersumpah akan menunggu hingga fajar, mencoba melihat sendiri apa yang sebenarnya terjadi. Namun, baru saja bulan tertutup awan, kabut hijau pekat menyelimuti perairan. Sarman merasakan bulu kuduknya berdiri, tubuhnya membeku, dan sebelum bisa berlari, suara jeritan panjang menggema dari tengah laut, diikuti kesunyian yang menelan segala suara. Di markas Kopassus Cijantung, Mayor Jenderal Arga duduk di ruang briefing, mendengarkan laporan dari tim intelijen. 7 kapal hilang dalam seminggu, tidak ada sinyal darurat, tidak ada tanda-tanda keberadaan mereka di radar, ujar Kapten Surya, salah satu perwira yang bertanggung jawab atas investigasi ini. Penduduk setempat mengaitkan ini dengan mitos. Mereka percaya bahwa Sang Ratu Laut sedang murka. Suasana di ruangan itu mendadak mencekam. Tidak ada yang berani menertawakan laporan ini. Kopassus bukanlah pasukan yang percaya tahayul, tetapi terlalu banyak kejadian aneh yang tak bisa dijelaskan hanya dengan logika. Arga bangkit dari kursinya, matanya tajam menyapu seluruh ruangan. Mitos atau bukan, kita tidak bisa membiarkan ini terus terjadi. Kita harus turun langsung ke lokasi, ucapnya tegas. Ia telah mengabdi bertahun-tahun sebagai prajurit elit, menghadapi musuh di medan perang yang paling brutal. Namun, kali ini ia merasa ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang lebih besar daripada sekadar ancaman manusia. Saat malam tiba, Arga dan timnya berangkat ke desa nelayan tempat kejadian berlangsung. Sesampainya di sana, mereka menemukan penduduk dalam keadaan ketakutan. Beberapa orang menolak berbicara, sementara yang lain hanya bisa berbisik, seolah takut suara mereka akan memanggil sesuatu dari kegelapan. Seorang perempuan tua dengan mata kosong akhirnya berbicara, "Jangan tantang lautan, nak. Nyai sedang marah, mereka yang hilang bukan sekadar ditelan ombak." Suaranya lirih, tapi cukup untuk membuat para prajurit saling bertukar pandang dengan keraguan yang mulai merayap di benak mereka. Arga tidak percaya tahayul, tetapi sebagai seorang pemimpin, ia tahu bahwa ketakutan rakyat bukanlah sesuatu yang bisa diabaikan. Ia memerintahkan timnya untuk berjaga-jaga di sepanjang garis pantai. Malam itu, mereka mendirikan pos pengamatan dengan peralatan canggih, kamera termal, sonar bawah laut, dan drone pengintai. Namun, tepat saat pukul 3 pagi, seluruh alat komunikasi mereka mati mendadak. Layar monitor berubah menjadi statis, dan tiba-tiba, angin kencang bertiup dari arah laut. Di kejauhan, kabut hijau yang sama seperti yang dilihat Sarman mulai terbentuk. Dari dalam kabut itu, muncul bayangan kapal-kapal yang menghilang, namun mereka melayang di atas air, seperti kapal hantu. Suara jeritan terdengar lagi, kali ini lebih dekat, lebih nyata. Salah satu prajurit Kopassus, Letnan Adi, jatuh tersungkur, wajahnya pucat seperti melihat sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh akal manusia. "Komandan, itu mereka masih hidup, tapi, bukan manusia lagi," suaranya bergetar ketakutan. Arga menarik napas dalam. Di hadapannya, ombak yang tadinya tenang mulai bergejolak dahsyat, seolah lautan itu sendiri sedang murka. Ia belum tahu pasti apa yang sedang dihadapi, tapi satu hal jelas, ini bukanlah misi biasa. Ia harus mencari jawaban, dan jika benar Nyai Roro Kidul sedang murka, maka hanya ada satu jalan untuk menghentikan semua ini, ia harus menemuinya secara langsung. Fajar baru saja menyingsing di ufuk timur ketika Arga dan timnya kembali ke markas sementara di desa nelayan. Wajah mereka masih tegang setelah peristiwa semalam. Letnan Adi yang sebelumnya jatuh tersungkur kini hanya bisa duduk diam, matanya kosong, bibirnya gemetar seperti ingin berbicara tapi tak sanggup. Arga tahu, apapun yang telah mereka lihat bukanlah hal biasa. "Kita tidak bisa melawan sesuatu yang bahkan belum kita pahami," gumamnya pelan. Ia menatap lautan yang kini tampak tenang, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Tapi Arga bukan orang bodoh, ia tahu ada sesuatu yang bersembunyi di kedalaman, menunggu untuk kembali menerkam. Saat itu juga, radio komunikasi darurat berbunyi. "Mayor Jenderal Arga, segera kembali ke Jakarta. Presiden ingin bertemu dengan Anda," suara tegas dari pusat komando terdengar di ujung saluran. Arga tak membuang waktu. Dengan helikopter khusus,
ia langsung kembali ke ibu kota. Sepanjang perjalanan, pikirannya dipenuhi dengan berbagai spekulasi. Jika sampai presiden turun tangan, maka ini bukan sekadar kasus hilangnya kapal nelayan, ini adalah ancaman serius bagi negara. Setibanya di Istana Merdeka, Arga langsung diantar ke ruang rapat rahasia. Presiden Prabowo sudah menunggunya, duduk tegap dengan ekspresi yang sulit diterjemahkan. Di sampingnya, Kepala BIN dan Panglima TNI tampak serius. "Arga, aku sudah membaca laporanmu," suara presiden dalam dan berat. "Kau pasti berpikir ini hanya kejadian lokal. Tapi aku baru saja mendapat informasi dari luar negeri. Beberapa agen intelijen asing mengkonfirmasi bahwa ada kekuatan besar yang sedang bergerak di wilayah perairan kita. Ini bukan sekadar fenomena mistis, ini bisa jadi bagian dari operasi global." Arga mengerutkan dahi. "Operasi global, maksud Bapak, ini ada hubungannya dengan kekuatan asing?" tanyanya. Kepala BIN mencondongkan tubuhnya ke depan. "Kami mencurigai ada sindikat internasional yang menggunakan ilmu hitam dan teknologi canggih untuk menguasai jalur laut strategis. Mereka bisa menciptakan ilusi, mengendalikan elemen alam, bahkan menenggelamkan kapal tanpa meninggalkan jejak. Ini lebih dari sekadar perang konvensional, Arga. Mereka memanfaatkan sesuatu yang tidak bisa kita tangkal dengan senjata biasa." Arga terdiam. Ia telah menghadapi banyak pertempuran dalam hidupnya, tetapi ini adalah pertama kalinya ia harus berhadapan dengan musuh yang tidak terlihat, musuh yang bermain di luar batas logika manusia. "Apa perintah saya, Pak?" tanyanya mantap. Presiden Prabowo menatapnya dengan penuh keyakinan. "Cari cara untuk menghentikan ini, bagaimanapun caranya. Jika benar Nyai Roro Kidul yang sedang murka atau jika ada kekuatan lain yang bersembunyi di balik ini, maka kau harus menghadapinya. Aku percaya hanya kau yang mampu menangani ini." Dada Arga bergetar mendengar perintah itu. Menghadapi musuh manusia saja sudah sulit, apalagi jika harus berurusan dengan makhluk gaib yang kekuatannya melampaui akal manusia. Namun, ia tak punya pilihan. Demi Indonesia, ia akan melakukan apapun. "Baik, Pak, saya akan berangkat segera," jawabnya tegas. Setelah pertemuan itu, Arga langsung kembali ke markas Kopassus. Ia mengumpulkan tim elitnya dan memberi instruksi. "Misi ini tidak seperti yang pernah kita jalani sebelumnya. Aku tidak akan memaksa kalian ikut, karena ini bisa berarti menghadapi sesuatu yang berada di luar pemahaman kita." Namun, tanpa ragu, seluruh timnya berdiri tegap. "Kami prajurit Kopassus, Komandan. Kemanapun Anda pergi, kami ikut," jawab mereka serempak. Arga mengangguk. Ini bukan sekadar operasi militer biasa. Ini adalah perang melawan sesuatu yang tak kasat mata. Dan satu-satunya cara untuk menemukan jawabannya adalah dengan kembali ke laut, dan mungkin, turun ke dasar samudera, tempat legenda dan kenyataan bertemu. Helikopter Super Puma yang membawa Mayor Jenderal Arga dan timnya mendarat di tebing karang yang menghadap Samudra Hindia. Angin laut bertiup kencang, membawa aroma garam yang pekat. Di bawah sana, pantai Parangtritis terbentang luas dengan ombak yang mengamuk seolah menyambut kedatangan mereka dengan kemarahan. Arga menatap lautan yang bergolak, matanya tajam menelusuri cakrawala. Ia tahu bahwa apapun yang bersembunyi di balik gelombang itu bukanlah hal biasa. Dan jika ia ingin mendapatkan jawaban, ia harus melakukan sesuatu yang belum pernah ia lakukan sebelumnya, memanggil Nyai Roro Kidul. Di sisi lain pantai, seorang pria tua berjubah putih telah menunggu mereka. Ki Joyo, seorang penjaga adat yang telah bertahun-tahun menjaga ritual di tempat ini. "Kau sudah mengambil keputusan besar, Nak," katanya dengan suara bergetar. Memanggil sang ratu bukanlah hal sepele. Jika hatimu goyah, jiwamu akan hancur sebelum sempat kembali. Arga mengangguk tegas. "Saya tidak punya pilihan, Ki. Ini bukan hanya tentang saya. Ini tentang negara, tentang rakyat kami yang sedang dalam bahaya." Matahari mulai tenggelam saat ritual dimulai. Ki Joyo menaburkan bunga setaman di atas batu karang, sementara Arga duduk bersila dengan mata terpejam. Laut yang semula berombak kini berubah menjadi tenang, terlalu tenang. Suasana mendadak mencekam, udara menjadi lebih dingin, dan kabut hijau tipis mulai merayap dari permukaan laut. Tiba-tiba, suara angin berubah, bukan lagi suara alam, tetapi seperti bisikan ribuan suara yang berbicara dalam bahasa yang tak dikenal. Kemudian, air laut di hadapan mereka terbelah perlahan. Dari dalamnya, muncul sosok perempuan bermahkota emas dengan gaun hijau berkilauan. Wajahnya cantik,
tetapi auranya membawa keagungan sekaligus ancaman. Nyai Roro Kidul telah datang. Siapa yang berani memanggilku? Suaranya bergema, menggetarkan bumi dan langit. Pasukan Kopassus yang berdiri di belakang Arga merasakan tekanan luar biasa, beberapa dari mereka bahkan jatuh berlutut tanpa sadar. Arga menahan napas. Ia telah menghadapi kematian berkali-kali, tetapi kali ini berbeda. Ia berusaha mengendalikan ketakutannya, lalu dengan penuh hormat menjawab, "Saya Mayor Jenderal Arga, Panglima Kopassus. Saya datang untuk meminta jawaban. Apa yang sedang terjadi di lautan ini? Mengapa kapal-kapal hilang tanpa jejak?" Nyai Roro Kidul menatapnya lama, seakan menimbang keberanian dan ketulusan di dalam hatinya. "Kau ingin jawaban, Panglima?" katanya perlahan. Jawabannya adalah, perang sudah dimulai. Arga mengerutkan dahi. Perang? Perang dengan siapa? Nyai Roro Kidul tersenyum tipis, tetapi di balik senyum itu ada sesuatu yang mengerikan. "Mereka yang ingin merebut lautan ini dari tanganku. Mereka yang datang dari luar negeri, membawa ilmu hitam dan teknologi yang melampaui batas manusia. Mereka telah melanggar batas antara dunia manusia dan dunia gaib. Dan aku tidak akan tinggal diam." Arga merasakan tubuhnya menegang. Jadi benar dugaannya, ini bukan sekadar fenomena alam, bukan sekadar kepercayaan lama. Ada sesuatu yang jauh lebih besar sedang terjadi. "Jika kau ingin melindungi negerimu," lanjut Nyai Roro Kidul, "maka kau harus bersiap. Musuhmu bukan hanya manusia, tetapi juga makhluk yang tak bisa kau lihat dengan mata biasa." Suaranya terdengar seperti peringatan, sekaligus tantangan. Arga menatap sang Ratu Laut dengan penuh keyakinan. "Kalau begitu, saya mohon bantuannya, Nyai. Demi Indonesia, saya bersedia melakukan apapun yang diperlukan." Nyai Roro Kidul mengangkat satu alisnya, seakan terkejut dengan keberanian pria di hadapannya. Lalu, ia tersenyum tipis. "Baiklah, Panglima Kopassus. Jika kau benar-benar ingin berperang, maka kau harus menerima perjanjianku." Ombak mulai bergemuruh kembali, dan di langit, petir menyambar seakan menandakan bahwa keputusan besar akan segera dibuat. Angin laut semakin kencang, membawa hawa yang menusuk hingga ke tulang. Arga menatap Nyai Roro Kidul dengan sorot mata penuh kewaspadaan. Ia telah membuat banyak perjanjian dalam hidupnya, dengan para jenderal, dengan pemimpin negara, bahkan dengan musuh di medan perang, tetapi kali ini berbeda. Perjanjian yang akan dibuatnya bukan dengan manusia, melainkan dengan penguasa gaib yang bisa menentukan nasib lautan dan negeri ini. Nyai Roro Kidul melangkah mendekat, kakinya seolah tidak menyentuh tanah. "Aku bisa membantumu," katanya dengan suara yang menggema. "Tetapi, bantuan dari kerajaan laut tidak diberikan secara cuma-cuma. Kau harus memberikan sesuatu sebagai gantinya." Arga tetap tegak, meski dadanya terasa berat. "Apa yang Nyai inginkan?" tanyanya dengan suara tegas. Sang Ratu Laut tersenyum tipis, lalu menatap lautan yang bergolak. "Aku membutuhkan seorang pejuang dari duniamu untuk menjadi pelindung gerbang samudera," ujarnya. "Seseorang yang bersedia menyerahkan jiwanya kepada laut. Ia tidak akan mati, tetapi juga tidak akan kembali seperti manusia biasa." Suasana mendadak hening. Pasukan Kopassus yang berdiri di belakang Arga saling berpandangan, menyadari bahwa pengorbanan besar sedang diminta. Arga mengepalkan tangannya. Ia telah kehilangan banyak anak buah dalam pertempuran, tetapi kali ini, ia harus memilih siapa yang akan dikorbankan untuk menyelamatkan negeri. Namun, sebelum ia bisa menjawab, seseorang maju ke depan. "Saya bersedia, Komandan," suara Letnan Adi terdengar mantap. Wajahnya masih pucat akibat pengalaman mengerikan di pantai beberapa malam lalu, tetapi sorot matanya penuh keberanian. Arga menatap anak buahnya itu dengan perasaan bercampur aduk. Adi adalah prajurit terbaiknya, seseorang yang telah bertarung bersamanya di berbagai operasi sulit. Tetapi kali ini, misi ini bukan hanya tentang pertempuran fisik, ini adalah sesuatu yang melibatkan dunia yang tak sepenuhnya bisa mereka pahami. "Adi, kau yakin?" tanyanya pelan. Adi menegakkan tubuhnya. "Demi negara, demi rekan-rekan kita yang telah gugur, saya siap menjalankan tugas ini, Komandan." Nyai Roro Kidul mengangguk puas. "Sebuah keberanian yang jarang dimiliki manusia," katanya. Lalu, dengan satu gerakan tangan, air laut naik membentuk pusaran di belakangnya. "Masuklah," perintahnya. Tanpa ragu, Adi melangkah ke dalam pusaran air itu. Dalam sekejap, tubuhnya menghilang di telan samudera. Arga dan pasukannya hanya bisa menatap, sementara ombak berdebur keras seolah menyegel takdir yang telah ditentukan.
Sang Ratu Laut menoleh kembali ke Arga. "Sekarang, dengarkan baik-baik, Panglima," katanya. "Musuh yang kau hadapi adalah para penjajah dari luar negeri yang telah lama mengincar kekuatan lautan ini. Mereka menggunakan ilmu hitam dan teknologi terlarang untuk menguasai perairan Nusantara. Jika kau ingin menang, kau harus bertarung tidak hanya dengan senjata, tetapi juga dengan kekuatan yang bisa menandingi mereka." Arga menarik napas dalam. "Dan bagaimana saya bisa mendapatkan kekuatan itu?" tanyanya. Nyai Roro Kidul tersenyum penuh misteri. "Aku akan memberimu sesuatu yang hanya diberikan kepada mereka yang benar-benar layak. Tapi ingat, Panglima, setiap kekuatan memiliki harganya sendiri." Ombak kembali bergemuruh, sementara langit mendadak berubah menjadi gelap. Arga tahu, jalan yang baru saja ia tempuh tidak akan mudah. Tapi demi Indonesia, ia siap menghadapi segalanya. Ombak bergulung-gulung dengan dahsyat, menciptakan pusaran air yang tampak seperti mata raksasa yang mengawasi mereka. Nyai Roro Kidul menatap Arga dalam-dalam sebelum mengangkat kedua tangannya ke langit. Seketika, langit yang kelam berubah menjadi hijau keemasan, dan dari dalam samudera, muncul sebuah benda yang bersinar seperti berlian. Arga menatap benda itu dengan penuh kewaspadaan, bentuknya seperti keris, tetapi bilahnya seolah terbuat dari air yang membeku, memancarkan aura kekuatan yang luar biasa. "Inilah keris Laut Kidul," ujar Nyai Roro Kidul. "Sebuah senjata yang hanya bisa digunakan oleh mereka yang telah mengikat sumpah dengan samudera. Keris ini tidak bisa dipakai untuk membunuh manusia biasa, tetapi mampu menembus segala pertahanan musuh yang berasal dari kegelapan." Arga merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Ia telah menggunakan berbagai senjata sepanjang hidupnya, tetapi tidak pernah sekalipun ia memegang sesuatu yang terasa hidup. Ketika tangannya menyentuh gagang keris, tubuhnya langsung diselimuti hawa dingin yang menusuk. Seolah ada sesuatu yang masuk ke dalam dirinya, mengalir dalam darahnya, menyatu dengan jiwanya. Seketika, penglihatannya berubah. Ia bisa melihat hal-hal yang sebelumnya tersembunyi, bayangan hitam yang bersembunyi di balik ombak, sosok-sosok tak kasat mata yang berkeliaran di antara pepohonan. Dunia di sekitarnya tidak lagi tampak seperti sebelumnya. "Kau sekarang telah menjadi bagian dari lautan, Panglima," kata Nyai Roro Kidul. "Tapi ingat, kekuatan ini bukan tanpa harga. Jika kau menggunakannya untuk sesuatu yang tidak benar, maka lautan sendiri yang akan menelanmu." Arga menggenggam keris itu erat. Ia tahu bahwa ia telah melangkah ke dunia yang berbeda, sebuah dunia yang tidak hanya membutuhkan keberanian, tetapi juga kebijaksanaan. Di belakangnya, pasukannya masih terdiam, tak berani berkata-kata. Mereka telah melihat hal-hal yang tak bisa dijelaskan oleh logika. Namun, satu hal yang pasti, Arga bukan lagi sekadar Panglima Kopassus biasa. Ia kini menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar manusia. "Apa yang harus saya lakukan sekarang?" tanyanya. Nyai Roro Kidul menoleh ke arah laut. "Musuhmu telah bergerak," katanya. "Mereka tahu kau telah mendapatkan kekuatan ini, dan mereka tidak akan tinggal diam. Pergilah ke perairan Laut Jawa. Di sanalah mereka bersembunyi, merencanakan sesuatu yang bisa menghancurkan negeri ini." Arga mengangguk. Tanpa membuang waktu, ia memberi isyarat kepada timnya. "Kita berangkat," katanya tegas. Malam itu, mereka meninggalkan pantai selatan dengan perasaan yang bercampur aduk. Di satu sisi, mereka telah mendapatkan sesuatu yang bisa menjadi harapan terakhir dalam perang ini. Di sisi lain, mereka tahu bahwa mereka sedang melangkah ke dalam bahaya yang belum pernah mereka hadapi sebelumnya. Ombak bergemuruh di belakang mereka, seolah mengucapkan selamat tinggal, atau mungkin sebuah peringatan bahwa mereka kini telah menjadi bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar misi militer biasa. Di kejauhan, di tengah lautan yang gelap, sesuatu sedang bergerak. Sosok-sosok asing dengan mata merah menyala menatap ke arah kapal mereka. Mereka tahu bahwa perang yang sesungguhnya baru saja dimulai. Malam menyelimuti Laut Jawa dengan keheningan yang menegangkan. Kapal perang TNI AL yang membawa Arga dan pasukannya melaju menembus gelombang, menuju koordinat yang diberikan oleh Nyai Roro Kidul. Di geladak, para prajurit tetap siaga, mata mereka menatap ke kegelapan lautan yang terasa lebih sunyi dari biasanya. Arga berdiri di buritan kapal, menggenggam keris Laut Kidul yang kini tersembunyi di balik sarungnya. Ia bisa merasakan sesuatu di kejauhan, sesuatu yang tak terlihat oleh mata manusia biasa, tetapi berdenyut dengan niat jahat yang mengerikan. Tiba-tiba, radar kapal berbunyi nyaring. Operator segera melaporkan, "Komandan,
Ada sesuatu yang muncul di sonar. Tapi, ini bukan kapal biasa. Arga bergegas ke ruang kendali dan melihat layar sonar yang menunjukkan bayangan besar bergerak di bawah air, lebih besar dari kapal selam manapun yang pernah mereka temui. Siap siaga, semua unit bersiap untuk pertempuran. Perintahnya lantang. Sebelum ada yang sempat bereaksi lebih lanjut, permukaan laut bergemuruh hebat. Dari dalam kegelapan, muncul kapal-kapal hitam dengan desain aneh, seolah bukan berasal dari zaman ini. Teknologi mereka tampak jauh lebih maju, tetapi auranya dipenuhi energi gelap yang terasa menyesakkan. Tanpa peringatan, salah satu kapal musuh menembakkan cahaya merah yang menabrak sisi kapal perang TNI AL, menimbulkan ledakan dahsyat yang mengguncang seluruh badan kapal. Para prajurit terhempas, beberapa jatuh ke laut. Arga segera bangkit dan berteriak, "Balas tembakan. Jangan biarkan mereka mendekat." Meriam kapal mulai membalas serangan, tetapi anehnya, peluru mereka menembus kapal musuh tanpa menimbulkan kerusakan. Arga menggertakkan giginya. Mereka menggunakan teknologi yang bercampur dengan ilmu hitam, gumamnya. Ia tahu ini saatnya menggunakan senjata yang diberikan kepadanya. Tanpa ragu, ia mencabut keris laut kidul dan mengacungkannya ke arah lautan. Seketika, ombak bergulung lebih tinggi, dan angin bertiup kencang seperti badai yang dipanggil oleh kekuatan gaib. Cahaya biru kehijauan keluar dari bilah keris, mengalir ke air di sekeliling mereka. Ombak itu berubah menjadi tombak-tombak raksasa yang melesat ke arah kapal musuh. Dalam sekejap, salah satu kapal hitam itu meledak, dihancurkan oleh kekuatan lautan sendiri. Para prajurit TNI AL yang melihat hal itu tercengang, tetapi mereka tak punya waktu untuk terkejut lama. "Komandan punya senjata dari Nyai Roro Kidul," teriak salah satu prajurit. "Jangan gentar, serang mereka." Dengan semangat baru, mereka kembali bertempur, menembakkan rudal dan senapan mesin, sementara Arga menggunakan keris laut kidul untuk mengendalikan ombak dan menghancurkan kapal-kapal musuh satu persatu. Namun, pertempuran belum selesai. Dari kapal musuh yang tersisa, muncul sosok-sosok berjubah hitam dengan mata merah menyala. Mereka melayang di atas permukaan air, tubuh mereka memancarkan energi kegelapan yang membuat udara di sekitar mereka bergetar. Salah satu dari mereka tertawa dingin. "Jadi, kau adalah manusia yang telah mendapatkan kekuatan laut. Lucu, tapi kekuatan itu tidak akan cukup untuk mengalahkan kami." Arga menatap mereka dengan tajam. Ia tahu bahwa pertarungan sebenarnya baru saja dimulai. Jika ia ingin memenangkan perang ini, ia harus menggali lebih dalam kekuatan yang telah diberikan kepadanya, dan menemukan cara untuk melawan kegelapan yang kini berdiri di hadapannya. Arga berdiri tegak di geladak kapal yang berguncang hebat, menghadapi makhluk-makhluk berjubah hitam dengan mata merah menyala. Angin laut berputar liar di sekelilingnya, seolah merespons ketegangan yang memenuhi udara. Para prajurit di belakangnya mulai mundur perlahan, merasa tercekik oleh aura jahat yang dipancarkan musuh-musuh itu. Namun, Arga tetap teguh, menggenggam keris laut kidul dengan erat. Salah satu makhluk itu melayang maju. "Kau pikir lautan bisa menyelamatkanmu?" Suaranya bergema, dingin seperti kematian. Ia mengangkat tangannya, dan seketika, bayangan hitam merayap dari bawah permukaan laut, membentuk tangan-tangan raksasa yang mencoba meraih kapal perang TNI AL. Kapal berguncang hebat, nyaris terbalik. Para prajurit berpegangan erat pada apapun yang bisa mereka capai, sementara beberapa jatuh ke geladak. Arga tidak tinggal diam. Ia mengayunkan keris laut kidul, dan dari bilahnya, cahaya biru kehijauan menyambar ke arah tangan-tangan bayangan itu. Begitu tersentuh cahaya tersebut, bayangan itu berteriak melengking dan menguap seperti asap tersapu angin. Namun, musuh tidak terkejut, mereka malah tertawa. "Menarik, kau memang bukan manusia biasa," ujar salah satu dari mereka. "Tapi mari kita lihat, apakah kau bisa bertahan melawan kekuatan yang sesungguhnya." Mendadak, langit berubah menjadi lebih gelap, seolah malam semakin menelan cahaya. Dari tengah lautan, muncullah sosok raksasa berbentuk manusia, dengan tubuh hitam berlapis besi dan mata seperti bara api. Sosok itu mengangkat satu tangannya ke langit, dan badai petir segera terbentuk, kilatan-kilatan listrik liar menari di sekelilingnya. Arga bisa merasakan tekanan yang luar biasa, seolah-olah alam itu sendiri menolak keberadaan makhluk ini. Para prajurit mulai panik. "Komandan, kita harus mundur," teriak salah satu dari mereka. Namun, Arga tahu tidak ada pilihan untuk mundur. Jika mereka kabur sekarang, makhluk ini akan mengamuk dan menghancurkan siapa saja yang berada di jalurnya.
Ia menarik napas dalam-dalam, lalu menancapkan keris laut kidul ke lantai kapal. Seketika, ombak di sekeliling mereka berubah menjadi lebih liar, seolah-olah lautan telah tersadar akan ancaman ini. Tiba-tiba, suara lembut namun penuh wibawa bergema di udara. "Arga, kau tidak sendiri." Dari dalam ombak, muncullah sosok berwujud wanita dengan jubah hijau berkilauan, Nyai Roro Kidul. Matanya bersinar terang, dan tangannya bergerak lembut, namun penuh kekuatan. Lautan tidak akan membiarkan kegelapan ini menguasai bumi. Gunakan kekuatanmu, dan biarkan samudera menelan mereka. Arga merasakan energi baru mengalir dalam tubuhnya. Ia mengangkat keris laut kidul tinggi-tinggi, lalu menebaskannya ke arah lautan. Seketika, gelombang raksasa muncul, bukan untuk menghancurkan kapal mereka, tetapi untuk menyelimuti musuh-musuh mereka dalam pusaran air yang tak terbendung. Makhluk-makhluk berjubah hitam itu berteriak, mencoba melawan, tetapi kekuatan lautan terlalu besar. Satu persatu, mereka terseret ke dalam kegelapan samudera, hingga akhirnya hanya tersisa sosok raksasa itu. Arga menatap makhluk itu dengan penuh tekad. "Sekarang giliranmu," katanya pelan. Dengan segenap kekuatan yang diberikan kepadanya, ia melompat ke udara, mengayunkan keris laut kidul ke arah dada monster raksasa itu. Cahaya biru meledak di udara, mengiris kegelapan, dan dengan raungan terakhir, makhluk itu runtuh ke dalam laut, tubuhnya lenyap ditelan gelombang. Keheningan menyelimuti lautan. Arga mendarat kembali di kapal dengan napas memburu. Para prajurit menatapnya dengan penuh takjub dan rasa hormat. Nyai Roro Kidul tersenyum tipis. "Kau telah memenangkan pertempuran ini, Panglima," katanya. Tetapi perang belum berakhir. Kegelapan masih mengintai, dan mereka tidak akan berhenti sampai mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Arga mengangguk. Ia tahu bahwa ini baru permulaan. Namun, satu hal yang pasti, ia akan bertarung sampai titik darah penghabisan demi melindungi negeri ini. Laut Jawa kembali tenang setelah pertempuran dahsyat yang mengguncang samudera. Namun, di dalam hati Arga, badai masih berkecamuk. Kemenangan melawan makhluk-makhluk berjubah hitam bukanlah akhir dari segalanya. Nyai Roro Kidul telah memperingatkannya bahwa perang yang lebih besar masih menanti. Di geladak kapal, para prajurit mulai membantu yang terluka, sementara beberapa lainnya memperbaiki kerusakan akibat serangan musuh. Arga berdiri diam, menatap Cakrawala, mencoba memahami langkah berikutnya. Nyai Roro Kidul mendekatinya dengan anggun, gaunnya berkilau kehijauan di bawah sinar bulan. "Kau telah membuktikan dirimu, Panglima," ujarnya dengan suara lembut, "tetapi musuh yang kau hadapi bukan sekadar pasukan bayangan biasa. Mereka adalah antek-antek penguasa kegelapan yang telah lama bersembunyi di dasar lautan, menunggu saat yang tepat untuk bangkit." Arga mengerutkan kening. "Siapa mereka sebenarnya?" tanyanya. Nyai Roro Kidul menatap jauh ke dalam laut sebelum menjawab, "Dulu, sebelum manusia menguasai bumi, ada ras kuno yang hidup di kedalaman samudera. Mereka adalah penguasa lautan sebelum aku, sebelum dunia ini seperti yang kau kenal. Tapi mereka tamak, haus akan kekuasaan, dan akhirnya dikunci di dasar samudera oleh para leluhurku. Kini, mereka mencoba bangkit kembali." Kata-kata itu membuat Arga merasakan hawa dingin menjalari tulangnya. Jika yang mereka lawan adalah makhluk yang telah tersegel selama berabad-abad, maka ini bukan sekadar pertempuran biasa. "Lantas, bagaimana kita bisa menghentikan mereka?" tanyanya. Nyai Roro Kidul mengangkat tangannya, dan dari tengah lautan, muncullah sebuah gulungan besar bercahaya biru. "Ini adalah peta samudera purba, sebuah petunjuk yang akan membawamu ke tempat di mana mereka tersegel. Jika kita bisa mencapai pusat segel sebelum mereka membebaskan diri sepenuhnya, kita mungkin masih bisa menghentikan kebangkitan mereka." Arga mengambil gulungan itu dan membukanya. Di dalamnya terdapat peta yang tidak seperti yang pernah ia lihat sebelumnya. Ada simbol-simbol kuno, jalur yang bercabang-cabang, dan di tengahnya, sebuah tanda berbentuk mata yang bersinar merah. Arga menghela napas panjang. "Jika ini satu-satunya cara, maka saya akan melakukannya." Namun, sebelum mereka sempat merencanakan langkah berikutnya, tiba-tiba kapal berguncang hebat. Para prajurit berteriak panik, dan dari bawah permukaan laut, muncul sesuatu yang mengerikan, sebuah kapal perang berwarna hitam pekat dengan lambang yang tidak dikenali. Dari atas kapal itu, terdengar suara tawa dingin. "Kalian pikir bisa menghentikan kami? Kalian sudah terlambat." Arga segera mencabut keris laut kidul, bersiap untuk bertarung lagi. Namun kali ini, ia merasakan sesuatu yang berbeda.
Ada kehadiran yang jauh lebih kuat, sesuatu yang bahkan lebih gelap daripada yang mereka hadapi sebelumnya. Dan ia tahu, pertempuran sesungguhnya baru saja dimulai. Kapal perang hitam yang muncul dari kedalaman lautan berdiri seperti raksasa yang mengintai mangsanya. Dari geladaknya, sosok tinggi berjubah hitam dengan mahkota berduri melangkah maju. Wajahnya tersembunyi dalam kegelapan, tetapi matanya memancarkan sinar merah yang menusuk jiwa. "Panglima Kopassus, kau pikir kau bisa menghalangi takdir kami?" Suaranya bergema, berat dan penuh kebencian. "Kebangkitan telah dimulai, dan kau tak bisa menghentikannya." Arga mengangkat keris Laut Kidul Asteris, merasakan energi gaibnya bergetar dalam genggaman. Nyai Roro Kidul berdiri di sampingnya, matanya menyala dengan cahaya kehijauan. "Dia adalah Raja Laut Kegelapan, penguasa para makhluk purba yang tersegel," bisiknya. "Jika ia telah muncul, berarti segel sudah mulai melemah." Tanpa peringatan, sang raja mengangkat tangannya, dan lautan bergemuruh liar. Dari dalam gelombang, muncul makhluk-makhluk mengerikan, setengah manusia, setengah ikan, dengan mata hitam kosong dan taring tajam. Mereka berteriak ganas sebelum melompat ke geladak kapal TNI AL, menyerang para prajurit tanpa ampun. Suasana berubah menjadi pertempuran sengit. Tembakan senjata meletus di udara, tetapi beberapa makhluk itu tidak terpengaruh, terus maju dengan kecepatan mengerikan. Arga bergerak cepat, menebaskan keris Laut Kidul dan mengirim gelombang cahaya biru yang menebas beberapa makhluk dalam sekejap. Nyai Roro Kidul mengayunkan tangannya, memanggil ombak raksasa untuk menghantam pasukan musuh. Namun, Raja Laut Kegelapan hanya tertawa. "Kalian terlalu lemah." Dengan sekali hentakan kakinya, energi hitam menyebar di permukaan air, menelan gelombang Nyai Roro Kidul dan menghancurkan kapal-kapal di sekitar mereka. Salah satu pukulan energi gelap itu menghantam kapal TNI AL, membuatnya miring dengan keras. Para prajurit berpegangan erat, beberapa jatuh ke laut yang kini dipenuhi bayangan hitam. Arga merasakan kekuatan luar biasa yang menekan. Tubuhnya, seolah mencoba menghisapnya ke dalam kegelapan. "Tidak, aku tidak akan membiarkan ini terjadi." Dengan segenap kekuatan, ia mengangkat kerisnya tinggi-tinggi. Cahaya biru meledak dari bilah keris, menyapu energi hitam yang mencoba menelan mereka. Nyai Roro Kidul segera memanfaatkan celah itu, menciptakan perisai air yang melindungi kapal. Tapi Raja Laut Kegelapan tidak tinggal diam. Ia mengulurkan tangannya, dan dari dalam laut, muncul tombak hitam raksasa yang melesat langsung ke arah Arga. Waktu terasa melambat, Arga hanya punya sepersekian detik untuk bereaksi. Dengan refleks luar biasa, ia melompat ke samping, tetapi tombak itu tetap mengenai bahunya. Rasa sakit luar biasa menyebar ke seluruh tubuhnya, seperti racun yang menggerogoti kekuatannya. Ia jatuh ke lantai kapal, terengah-engah. Nyai Roro Kidul bergegas menghampirinya, wajahnya penuh kekhawatiran. "Arga, bertahanlah." Sementara itu, Raja Laut Kegelapan tersenyum puas. "Kau bukan tandinganku, manusia," katanya dingin. "Dan segera, dunia ini akan menjadi milik kami." Ia mengangkat tangannya ke langit, dan awan gelap semakin menebal. Di kejauhan, terdengar raungan mengerikan, pertanda bahwa sesuatu yang lebih besar, lebih mengerikan, sedang bangkit dari dasar lautan. Arga menggertakkan giginya, mencoba bangkit meskipun tubuhnya bergetar hebat. Ia tahu, jika ia tidak menemukan cara untuk menghentikan ini, maka dunia akan jatuh ke dalam kegelapan abadi. Arga berlutut di geladak kapal, darah mengalir dari bahunya yang tertembus tombak hitam. Napasnya berat, namun tatapan matanya tetap tajam. Nyai Roro Kidul berusaha menahan energi gelap yang menyebar, tetapi Raja Laut Kegelapan semakin kuat. Ombak bergejolak liar, seolah lautan pun takut akan kebangkitannya. "Bangkitlah, Arga," suara Nyai Roro Kidul bergetar. "Jika kau menyerah, maka dunia ini akan jatuh dalam kegelapan." Dengan segenap kekuatan, Arga menggenggam keris Laut Kidul erat-erat. Cahaya biru dari bilahnya masih berpendar, meski kekuatannya semakin melemah. Ia mengingat sumpahnya sebagai Panglima Kopassus, tidak ada kata mundur, tidak ada ketakutan, hanya perlawanan sampai titik darah penghabisan. Dengan teriakan penuh semangat, ia berdiri kembali, menatap langsung ke arah Raja Laut Kegelapan. "Aku tidak akan membiarkanmu menang." Raja Laut Kegelapan hanya tertawa dingin. "Keberanianmu mengagumkan, tapi sia-sia." Ia mengangkat kedua tangannya, dan dari dalam laut, muncul gerbang raksasa yang berpendar dengan cahaya merah menyala. Gerbang itu mulai terbuka perlahan,
mengeluarkan energi jahat yang membuat langit semakin gelap. Saat gerbang ini terbuka sepenuhnya, dunia ini akan menjadi milik kami. Arga dan Nyai Roro Kidul saling bertukar pandang. Mereka hanya memiliki satu kesempatan. Kita harus menutup gerbang itu sebelum terbuka sepenuhnya, kata Nyai Roro Kidul. Arga mengangguk, lalu melompat dari kapal, langsung menuju gerbang raksasa itu. Angin kencang menerpa wajahnya, tetapi ia terus melaju. Keris Laut Kidul berpendar lebih terang, seolah memahami betapa pentingnya misi ini. Namun, Raja Laut Kegelapan tidak tinggal diam. Ia melesat dengan kecepatan luar biasa, menghadang Arga di udara. Tangan hitamnya menghantam tubuh Panglima Kopassus itu, membuatnya terlempar jauh. Arga menahan rasa sakit, lalu mengubah arah dan menusukkan keris Laut Kidul ke tubuh sang raja. Cahaya biru meledak, menciptakan gelombang energi yang menghancurkan sebagian tubuh musuhnya. Raja Laut Kegelapan mengerang kesakitan, tetapi ia belum kalah. Dengan sisa kekuatannya, ia meraih Arga dan menyeretnya ke dalam pusaran air menuju dasar laut. Arga berjuang sekuat tenaga, tetapi tekanan air semakin kuat, nyaris meremukkan tubuhnya. Tidak, aku harus bertahan, pikirnya. Ia menutup mata, mengumpulkan semua kekuatan yang tersisa, lalu menghujamkan keris Laut Kidul langsung ke jantung Raja Laut Kegelapan. Lautan bergetar hebat, cahaya biru dan hitam bertabrakan, menciptakan ledakan dahsyat yang mengguncang seluruh samudera. Gerbang raksasa mulai runtuh, menghisap Raja Laut Kegelapan dan semua makhluknya kembali ke dalam kegelapan. Arga merasa tubuhnya tertarik ke dalam pusaran, tetapi sebelum ia terseret, sebuah tangan halus meraihnya. Nyai Roro Kidul, dengan kekuatan terakhirnya, ia membawa Arga kembali ke permukaan. Saat semuanya berakhir, laut kembali tenang. Arga terbaring di geladak kapal, terengah-engah, sementara Nyai Roro Kidul berdiri di sampingnya dengan senyum tipis. Kau telah menyelamatkan dunia ini, Panglima, katanya lembut. Namun ingatlah, kegelapan selalu mengintai, dan kau adalah benteng terakhir negeri ini. Arga hanya tersenyum lemah. Ia tahu, tugasnya belum selesai. Ini bukan akhir, hanya awal dari pertempuran yang lebih besar.